Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,43% ke angka 6.839. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya naik 100% lebih. Dan saat ini trennya masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ITMG. ITMG memang baru kemarin saya analisa dan hari ini saya update lagi karena ada pemberitaan bahwa laba bersih ITMG melonjak 100% lebih. Jadi 152% pada tahun 2022. Jadi laporan keuangan tahun 2022 untuk ITMG masih bagus. Tapi secara tren bisa kita lihat ITMG saat ini trennya masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 150. Hari ini ITMG memang naik 0,91% ke 35.900, tapi candle hari ini juga menurut saya masih kurang bagus karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan untuk support saat ini masih di sekitar 35.000. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten di sekitar 36.750, garis EMA 150 di sekitar 37.225. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi saat ini walaupun ITMG laporan keuangan oke, tapi secara tren masih sideways. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ITMG, menurut saya sebaiknya wait and see dan paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar support kuatnya di 35.000. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50, tapi karena saat ini sideways dan masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi ITMG untuk turun kembali mengetes 35.000. Jadi paling aman kita tunggu di sekitar support 35.000. Apabila terlihat ITMG masih kuat berada di atas support ini, baru coba entry di sekitar support kuat ini. Setelah itu teman-teman bisa swing trade dengan target jangka pendek di 36.000 sampai 37.000 untuk trading jangka pendek. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ITMG walaupun berhasil rebound dari support, tapi pada saat mengatas garis EMA 50 150 ternyata gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman memang trading jangka pendek. Terus saya akan coba analisa saham AISA. AISA hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 166. Dan hari ini juga sempat naik lumayan tinggi dan menyentuh resisten di 175. Saham AISA merupakan salah satu saham yang kami screening dan masuk ke watchlist minggu ini. Jadi saham-saham watchlist sudah kami bagikan pada saat live streaming hari Minggu malam ke teman-teman member. Alasan kenapa pada saat itu AISA masuk watchlist untuk minggu ini, karena pada hari Jumat bisa kita lihat AISA mencoba untuk break garis EMA 150. Selalu fokus kami itu saham yang berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi menarik untuk dipantau. Karena apabila AISA berhasil break, trennya akan mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat, hari Senin AISA berhasil naik dan saat ini telah naik mencapai target di resisten 175. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan untuk AISA bisa kita lihat, kenaikan 1% lebih ini terlihat malah ada sedikit distribusi. Tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi untuk AISA apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman atau paling bagus adalah tunggu AISA terkena pullback kembali mengatas garis EMA 150 di sekitar 159 sampai 160 baru teman-teman ikut entry. Apalagi bisa kita lihat candle hari ini menurut saya masih kurang bagus. Shadow ke atas sangat panjang dan telah menyentuh resisten 175. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 160 sampai 162, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang AISA ternyata masih kesulitan untuk break resistance 175. Jadi memang besok masih ada potensi untuk naik kembali menuju 170 sampai 175. Tapi untuk entry menurut saya jangan paksakan karena terlihat sudah mulai ada distribusi sehingga ada potensi AISA untuk turun kembali mengetes garis EMA 150 dalam satu minggu ke depan. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di support EMA 150 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, apabila besok ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 170 atau masih gagal break harga 175, masih bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Akra. Bisa kita lihat, Akra hari ini naik 2% lebih ke harga 1345.
Dan secara tren memang Akra saat ini trennya masih sideways. Sebelumnya gagal break garis EMA 50, sempat bergerak turun tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru di sekitar 1300 Akra sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi Akra menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena masih berada kuat di garis EMA 150, dan apabila 1 minggu ke depan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, Akra trennya akan mulai membaik kembali. Walaupun memang masih akan sideways karena resisten kuat saat ini di 1400. Jadi walaupun berhasil break garis EMA 50, bisa kita lihat beberapa kali juga berhasil naik di atas garis EMA 50, Akra masih kesulitan untuk break harga 1400. Jadi selama masih gagal break 1400, tren Akra masih akan sideways untuk tren jangka menengah. Dan garis MACD saat ini terlihat mulai bergerak naik. Dan untuk Akra jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi asing hari ini juga terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi Akra menurut saya menarik untuk dipantau pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Apabila 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 50, maka cara tren akan mulai membaik dan ada potensi lanjut naik mengetes resisten di 1400. Jadi teman-teman bisa coba buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dan untuk target take profit jangka pendek di 1400 apabila memang masih gagal break. Jadi saat ini wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 1300 sampai garis EMA 150, saat ini di sekitar 1295 untuk entry-nya. Berikutnya saya akan coba analisa saham Kalbe yang bisa kita lihat hari ini masih naik 0,93% ke harga 2180. Dan bisa kita lihat saat ini Kalbe masih bisa bertahan di garis EMA 50. Karena saya selalu suka cari saham-saham yang saat ini masih berada di atas support EMA 50 atau 150. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk dipantau dan bisa entry. Dan untuk Kalbe juga bisa kita lihat beberapa kali mengentas garis EMA 50, Kalbe masih bisa bertahan. Dan menariknya bisa kita lihat hari ini Kalbe sempat turun di bawah garis EMA 50 dan turun menuju harga 2040. Dan memang terbentuk shadow ke bawah yang sangat panjang. Jadi shadow ke bawah yang panjang setelah itu terbentuk candle hijau menurut saya lebih menarik atau lebih bagus pola candlenya daripada shadow ke atas yang sangat panjang. Karena shadow ke bawah yang panjang berarti ada dorongan ke bawah tapi setelah itu ada perlawanan dan membuat saham itu naik kembali. Sehingga ada perlawanan dari pembeli untuk mendorong saham ini naik daripada dorongan ke bawah dari yang mau menjual. Sehingga Kalbe menarik untuk dipantau. Pertama karena masih berada di atas garis EMA 50 dan ada shadow ke bawah yang lumayan panjang. Sehingga memang ini terbentuk pola hammer. Dan jika kita lihat untuk broker summary kenaikan hari ini walaupun 0,92% terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Walaupun asing memang terlihat masih terus distribusi. Dari data yang kita dapat, saya lihat Kalbe menarik untuk dipantau pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena masih terus ada akumulasi dan saat ini masih bertahan di garis EMA 50, saya lihat Kalbe masih ada potensi untuk rebound dari garis support EMA 50 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 2250. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham Kalbe dan ingin coba beli saham Kalbe, menurut saya paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar 2150. Jadi kalau bisa dapat di sekitar harga 2150, menurut saya akan lebih oke karena itu support EMA 50 dengan target terdekat untuk take profit bisa di sekitar 2200 sampai 2250 apabila memang pada saat mengetes target harga ini Kalbe memang masih gagal break. Karena bisa kita lihat harga 2250 sebelumnya merupakan resisten dari saham Kalbe. Jadi tetap harus hati-hati walaupun bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.